bahagianya hati yaitu dengan cara bersyukur, fisik tidak lelah dengan cara mengetahui ilmu bisnis. Ilmunya kemarin sudah banyak sekali kita sampaikan. Ya, termasuk lagi yaitu yang bisa menghilangkan tafrijul qulub wa tafrijul kurub, hati yang bahagia dan fisik yang tidak lelah, yaitu man asobahu hammun aw hazanun, orang yang terkena sedih hati dan sedih fisik. Sedih fisik ini contohnya kaya alah secara nyambut gawe awak meruntus keringet diperes tapi kesel pegel kabeh, duit dikirim mulai tambah dinggo togel entek. Nah, itu fisik yang lelah, hati yang tidak bahagia. Nah, itu kita hilangkan. Cara menghilangkan yaitu diceritakan dari An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hamun au huznun falyad'u bihadhil kalimat. Rasulullah bersabda, barang siapa hatinya terlanda kesedihan, fisiknya lelah, maka berdoalah dengan kalimah-kalimah ini. Ini nanti tak fotokan Ibu, Mbak-mbak, ini tak fotokan ya, karena ini doanya panjang. Ini nanti tak fotokopi, kok juga fotokopi cah, ya difoto nanti tak kirim lewat line atau WA. Doanya adalah Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bi ilmi ghaibi indak anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a ghammi wa dhahaba huzni wa hammi. Qala qailun ya Rasulullah innal magbuna liman hubnun hadhil kalimah. Qala ajal. Qala faquluhunna wa alimuhunna fa innahu man qalahunna wa 'allamahunna iltimasa ma fihinna adzaballahu kurbahu wa atala farahahu. Jadi doa ini dibaca sehari sekali. Barang siapa yang hatinya bersedih, barang siapa yang fisiknya lelah, lelah fisik, lelah hati, jenenge apa? Katok njaba jero. Iya, katok njaba jero Bu ya. Kok ana wong katok njaba jero, lelah hati, lelah fisik, banyak-banyaklah memperdoa, membaca doa ini kata Rasulullah. Menerangkan tentang bagaimana memulai usaha agar selamat dari tenun, santet, diberi keselamatan oleh Allah usahanya, biar tidak sobo dukun. Sudah dagangannya nggak laku, masih bayari dukun. Sebelum kita memulai usaha, Ibu, yang perlu diperhatikan adalah meluaskan niat. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Allah memberi sedikit pada orang yang butuh sedikit. Butuh sedikit itu bagaimana wong butuhannya ternyata banyak. Semua kebutuhan yang untuk anak istri, kebutuhan pribadi itu sedikit. Kalau kita bekerja bisnis niatnya hanya untuk mencukupi anak istri, itu sedikit. Makanya Allah ngasihnya sedikit. Sedikit itu sedikit lapangnya, sedikit uangnya. Lah, niatkan, luaskan niat dengan cara apa? Ya Allah, dengan membuka bisnis ini saya ingin menjadi wasilah orang lain bisa kerja bareng, menjadi wasilah terbukanya rezeki untuk orang lain, menjadi wasilah pembangunan pondok pesantren, menjadi wasilah memakmurkan masjid, menjadi wasilah diangkatnya keponakan keluarga, sama-sama berjuang di jalannya Allah. Itu meluaskan niat. Sehingga keterangan-keterangan saya ini saya ambil dari kitab Abwaabul Faraj karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana hati ini bahagia, tidak terjadi kegelisahan dalam membuka bisnis. Yang kedua, bagaimana fisik ini tidak terkuras habis di dalam bisnis. Itu kalau dalam bab tafrijul qulub
wa tafrijul kurub. Hati yang bahagia, fisik yang tidak dilelahkan oleh pekerjaan. Termasuk wa min a'zami abwabil faraj wa izalatil hammi wad dhaiki wal haraj wa al istighal bil ad'iyah allati tafrujul qulub wa tufarrijul kurub. Termasuk daripada pintu pembuka hati yang bahagia, menghilangkan segala kelelahan secara fisik, pikiran dan hati. Jadi bisnisnya jalan, hatinya bahagia. Itu adalah sibuk dengan doa dan zikir. Sibuk dengan doa dan zikir, sehingga dengan doa dan zikir ini hati menjadi bahagia dan fisik tidak terlalu lelah, fisik tidak sangat terbebani dengan pekerjaan bisnis kita. Jadi zahiran wa batinan. Lah, caranya bagaimana? Wa qad jaa'a an sayyidina wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika jumlatan sholihatan. Ini sudah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Cuma nanti saya bacakan beberapa bagian saja karena kita tujuannya tidak mengkhatamkan kitab tapi untuk diamalkan. Apa itu? Yang pertama, nanti kalau ibu-ibu sudah pulang dari Taiwan, sudah punya tabungan, nggak banyak nggak apa-apa, banyak lebih baik. nggak banyak nggak apa-apa, tapi banyak lebih baik. Satu, luaskan niat untuk membuka usaha, kemudian bahagiakan hati, kemudian bagaimana fisik tidak lelah, bahagianya hati yaitu dengan cara bersyukur, fisik tidak lelah dengan cara mengetahui ilmu bisnis. Ilmunya kemarin sudah banyak sekali kita sampaikan. Ya, termasuk lagi yaitu yang bisa menghilangkan tafrijul qulub wa tafrijul kurub, hati yang bahagia dan fisik yang tidak lelah, yaitu man asabahu hammun aw hazanun. Orang yang terkena sedih hati dan sedih fisik. Sedih fisik ini contohnya kaya alah cara nyambut gawe awak meruntus keringet diperes tapi kesel pegel kabeh, duit dikirim mulai tambah dienggo togel entek. Nah, itu fisik yang lelah, hati yang tidak bahagia. Nah, itu kita hilangkan. Cara menghilangkan yaitu diceritakan dari An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hamun aw huznun falyad'u bihadhil kalimat. Rasulullah bersabda, barang siapa hatinya terlanda kesedihan, fisiknya lelah, maka berdoalah dengan kalimah-kalimah ini. Ini nanti tak fotokan Ibu. Mbak-mbak ini tak fotokan ya, karena ini doanya panjang. Ini nanti tak fotokopi, kok juga fotokopi cah, ya difoto nanti tak kirim lewat line atau WA. Doanya adalah Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fil ghaibi indak anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a ghammi wa dhahaba huzni wa hammi. Qala qailun ya Rasulullah innal maghbuna liman ghubnun hadhil kalimah. Qala ajal. Qala faquluhunna wa alimuhunna fa innahu man qalahunna wa 'allamahunna iltimasa ma fihinna adzaballahu qurbahu wa atala farahahu. Jadi doa ini dibaca sehari sekali. Barang siapa yang hatinya bersedih, barang siapa yang fisiknya lelah fisik, lelah hati, jenenge apa? Katok njaba jero. Iya, katok njaba jero Bu ya. Kok ana wong katok njaba jero, lelah hati, lelah fisik, banyak-banyaklah membaca doa ini kata Rasulullah. Kalau biasanya di dalam pondok pesantren ini dijadikan dalail, namanya dalailul Quran, satu hari khatam satu juz, setelah khatam satu juz membaca doa ini, namanya doa dalailul Quran. Cara wong Jawa tolak sengkala. Tolak sengkala iku nolak sengkalane awak, nolak
olone sing digawa awak, katoke awak dihilangkan. Lah, ini mungkin yang lelah hati, lelah fisik, monggo diamalkan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kalimat ini diajarkan bagi orang-orang yang kita lihat lelah fisik dan kata Rasulullah, ya, ajarkan. Rasulullah mengatakan, fa innahu man qalahunna wa 'allamahunna iltimasa ma fihinna azaballahu karbahu wa atala farahu. Barang siapa mengucapkan doa ini, mengajarkan doa ini, maka Allah akan menghilangkan segala kesedihan hatinya dan akan memanjangkan kebahagiaannya. Amin. Ini yang pertama. Untuk memulai bisnis, bahagiakan hati dengan bersyukur, fisik tidak lelah, dan bantu sibuk dengan doa ini. Berdoalah. Doa untuk nolak sengkolo dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana doa tadi dibaca, seringkali dibaca. Siapa yang membaca doa ini dilelahkan oleh Allah, dihilangkan lelah hati dan lelah fisiknya, dibuat hatinya bahagia dan fisiknya tidak lelah, fisiknya enjoy. Kemudian, waduh, kedawan. Kalau masih kurang lagi, ini ada satu hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini saya amalkan setiap habis sholat. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Mudah, ini kalimat tauhid. Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masakib ditulis masakib. La ilaha illallah qabla kulli syai'in. La ilaha illallah ba'da kulli syai'in. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'in. Unfiya minal hammi wal hazan. Maka orang itu akan diberi oleh Allah, dihilangkan oleh Allah sedih hatinya, dihilangkan oleh Allah lelah fisiknya. Jadi kalimat tauhid yang menghilangkan kegundahan hati dan fisik. La ilaha illallah qabla kulli syai'in, ditulis nggih? Ditulis la ilaha illallah qabla kulli syai'in, la ilaha illallah ba'da kulli syai'in, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'in. Tiada Tuhan selain Allah sebelum segala sesuatu, tiada Tuhan selain Allah setelah segala sesuatu, dan tiada ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang abadi Tuhan kami, dan semua selain Allah akan sirna. Itu artinya, kalau doa ini dibaca, dijanjikan oleh Rasulullah, unfiya minal hammi wal hazan. Unfiya minal hammi wal hazan. Kesedihan hatinya dihilangkan menjadi orang yang bersyukur dan bahagia. Kelelahan fisiknya akan diambil oleh Allah menjadi kelapangan, menjadi gampangane cara wong Jawa ngono yo, pantange ape sibuk nu dadi sempat nglakoni ibadah, sempat nglakoni keapian. Ufiya minal hammi wal hazan. Ini kecepatan apa mboten niki? Nggih, Bapak, kecepatan nomor 3. Oh, tak baleni nek kecepatan. Nek dalam waduh, iya, aku lali nek perasa aku ngulang santri, kulino ngulang santri, saiki ngulang TKW. Nggih, lali aku ya wis. Kalau dilihat di YouTube besok anu nggih, ada la ilaha illallah qabla kulli syai'in. Doa tolak sengkolo. La ilaha illallah qabla kulli syai'in. La ilaha illallah ba'da kulli syai'in. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'in. Sudah difoto, kirimkan. Yabqa rabbuna, yabqa rabbuna wa yafna
kullu syai'in. Ya baqa rabbuna wa yafna kullu syai'in. Ini tulisannya sudah tak foto, tak kirimkan kepada Ibu Indah di WA ya. Sudah difoto sama Pak Pra. Nah, luaskan hati. Di grup order loh, Pak. Di grup apa? Di Ya, grup. nanti dikirim. Di grup sini ada. Sampun. Nggih. Tolong kirim, Mbak. Oh, nggih. Alhamdulillah. Jadi, yang pertama adalah luaskan niat. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Allah memberi sedikit pada orang yang butuh sedikit. Besok kalau kita buka bisnis, niatnya untuk membantu orang lain. Niatnya untuk berjuang di jalan Allah, tidak untuk kepentingan pribadi saja. Setelah luas niat, kita harus punya zikir. Yang zikir itu untuk kebahagiaan hati dan kebahagiaan fisik. Wong nek lelah fisiknya kan buruh, dan nek bos kan fisiknya gak lelah. Nah, itu dengan doa ini. Dua doa. Nah, kemudian biasanya kita kalau perusahaan pondok sendiri kalau mau buka, di samping saya istighol zikir, mau buka itu tak bacakan sholawat burdah. Sholawat burdah. Kalau tempatnya angker atau tempatnya singit, bacakan surat Al-Baqarah. 1 kali khatam nggak apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah, di antara manfaat surat Al-Baqarah adalah menghilangkan semua kerupekan-kerupekan, sihir, sesuatu yang buruk yang ada di tempat itu. Surat Al-Baqarah berarti 2,5 juz, Ibu. Itu kalau diperkirakan tempatnya tempat sengit. Kalau tempatnya nggak sengit, apalagi didobel-dobeli, misalnya ini. Aku yo zikiran. Di samping zikiran aku yo jogo-jogo tempat yang akan kita gunakan jualan, tempat yang kita tempati itu bacakan surat Al-Baqarah. Setelah baca surat Al-Baqarah, khatam 1 majelis, 1 tempat kali dudukan, terus disolawati burdah. Setelah solawati burdah, besok baru pembukaan. Diawali dengan sedekah. Caranya adalah misalkan dodolan panganan, ya wis lah, 15 porsi pertama gratis, nggak apa-apa. 10 pertama gratis, nggak apa-apa. Diawali dengan kebaikan, sedekah. Bagaimana kalau dibacakan surat Al-Baqarah tiap hari? Tambah bagus. Itu menghilangkan semua senggolo, sihir, santet, dan sebagainya. Kemudian, setelah kita mempelajari tentang luaskan niat, kemudian zikir-zikir yang membuat kita kuat, diberi kebahagiaan oleh Allah, dunia akhirat, bahagia secara hati, bahagia secara fisik, artinya tidak lelah. Perbanyak doa-doa yang sekiranya doa itu doaun nabawiyun liqadha idaini lijarbi rizki dan lain sebagainya. Biasanya Rasulullah Muhammad SAW ada ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa fakultu dzalika fa'adzaballahu hammi wa qadha anni daini. Allah menghilangkan semua kesedihanku dan menyauri hutangku. Nah, ini dibaca, ditulis lagi ya. Ditulis Yang sewu niku sholawat budaya dibaca berapa kali nggih? kalau saya biasanya 1 kali, Yung. 1 kali saja sudah waselok, panjang sholawat burdah. Awal sampai akhir, Ibu, bukan maulaya sholli wasane tok, ora, tapi mulai amin tadzakuri jironim bidhi salami
mazat atam ancara mim muklatim bi tamyam habatir rihumin tilqa'i kazimatin wa aumadul barku fi dzulmaimin idhamiku sampai farij biha karbana ya wasi'al karami farij biha karbana ya wasi'al karami. Itu biasanya kalau kita baca 20 sampai setengah jam, 20 menit sampai setengah jam, Ibu. Itu satu kali. Setelah diluaskan niat membaca doa agar kita tidak terlilit hutang. Karena ini bab doa. Tidak terlilit hutang. Iki insyaallah jangkep iki. Doa bahagia zahir batin, zikir agar sengkala ilang kanggo awake. Kemudian memperbanyak doa untuk tidak terlilit hutang. Ini dibaca pagi hari atau sore hari. Allahumma, nanti difotokan. Allahumma inni a'udzubika. Selamat Mas Sohib eneng melok ya. Mas Dimas kon nulis ya repot ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Difotokan Pak Pra, dikirim langsung. Ini doa untuk bisa nyauri utang, biar tidak terlilit utang, dihilangkan semua kesulitan-kesulitan fisik. Untuk doa yang khusus jalbur rizki, ibu-ibu sudah ada yang hafal? Doa khusus untuk mendatangkan rezeki. Sudah hafal belum? Ada yang sudah hafal? Lah jenengan gadah bacaan apa? Nek dereng nggih kula tulisne nek masa ora duwe. Biasane kan Rafiq liwar amri wajib liwar Pak liwar. Ada doa, Ibu. Saya dapat ijazah ini dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Ketika teman saya terlilit hutang 35 juta, diberi jazah ini, jazahnya yaitu kapanpun ada doa yang di dalam sholat itu, doa yang di dalam sholat itu mustajab, maka di luar sholat pun menjadi mustajab, yaitu doa di dalam rukun qasir, rukun yang paling cepat di dalam sholat, yaitu duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, terus Rabbi firli warhamni, terus warfani warzukni. Ya Allah, ya itu. Nek arep buka toko, baca itu 7 kali. Cek kurang marem ya ping 41, tapi kok ya diwasi wong kok suwi men ape buka toko. Lah nek ping 7 kan ya ora patek suwe-suwe nyekeline pintu. Daun pintu. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah berilah kasih sayang terhadapku, wajiburni, ya Allah tambal semua kesalahan-kesalahanku, terus warzukni, berilah rizki kepadaku, warfa'ni, angkatlah derajatku, wahdini, berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, berilah kesehatan kepadaku, wa'fu'ani, dan ampunlah segala kesalahanku. Nah, itu doa itu dibaca di luar sholat, nek arep buka toko,
warung atau nutup. Atau nek wis terlilit banget terlilite cara urip wis ruwet. Oh, berarti yo sewaktu-waktu tanpa hitungan lebih fil warhamni warzuqni wa fa'ani wa afini wa fu'ani. Itu saja ya doa agar Allah mendatangkan rizki kepada kita. Kemudian setelah itu niatnya sudah diluaskan, zikir. Ini kulit ditambahi kali surat Al-Waqiah atau Ansal gitu. Wah, tambah mantep itu. Engko surat Al-Waqiah urung tak waca iki, cek nguri iki. Ini sebenarnya. Biar urut. Satu, diluaskan niatnya. Niat buka usaha untuk nolong orang lain, untuk membantu perjuangannya Allah. Agar usaha kita lancar, perbanyak doa, yaitu doa agar hati kita bahagia, fisiknya dimudahkan oleh Allah dalam kelapangan. Yang kedua yaitu baca doa yang agar kita dijauhkan dari terlilit hutang. Orang yang tidak punya hutang berarti orang yang kaya. Berarti orang yang tidak punya berhutang berarti usahanya lancar. Ketiga yaitu doa untuk menarik rizki, yaitu Rabbi Fili warhamni sampai wa'afini wa'ani. Baca ketika buka dan nutup, atau ketika sangat butuh baca sampai tidak terhitung. Doa yang di dalam salat mustajab, maka di luar salat pun akan sangat mustajab. Yang keempat yaitu minta kepada Allah agar usaha kita tidak tutup tiba-tiba. Misalkan kebakaran, ada bilahi mendadak, celengane neng 10 juta, jadak anake operasi 10 juta. Lah itu namanya musibah yang mendadak. Iki biasanya moh zikiran model ngene iki. Lil hifzi min fujaatil bala. Baca zikir agar kita dijaga dari tiba-tibanya bala. An Abban ibnu Utsman an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim salasa marrat yumsi lam tusibuhu fujaa'atu bala'in hatta yusbaha. Wa man qala hina yusbih lam tusbih fujaa'ata bala'in hatta yumsiya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim dibaca pagi hari 3 kali, maka sampai sore hari dia terjaga dari datangnya bala yang tiba-tiba. Kalau dibaca sore hari maka dia akan diselamatkan dari bala yang tiba-tiba sampai paginya. Nah, itu sudah hafal semua Ibu nggih? Bismillahi sing kulino roti khatat mesti hafal iki. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca 3 hari, 3 hari. 3 kali pagi, 3 kali sore. Ini sedang ditulis doanya. Ada yang sudah hafal? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang sudah hafal doa ini agar tidak terjadi musibah yang tiba-tiba. Kemudian bagaimana agar misalkan tiba-tiba Lah, kemudian bagaimana bila ada sihir atau bila ada tenun? Misalkan bakul iwak, tiba-tiba iwake bosok terus. Jualan nasi goreng, nyenyek terus. Sampai digojloki pelanggane nyenyek tuh, nek wayah tuku sego goreng kok nyenyek. Maka
saat itu terjadi, Rasulullah pernah ditanya segala sesuatu ada pusakanya. Dan pusakanya likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah. Wa fiha ayatun ya sayyidatu ay Al-Qur'an ayatul kursi. Segala sesuatu itu ada andalan pusakanya, dan pusakanya Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah, dan di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang menjadi pemimpin di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Sudah hafal semua ya ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Ayat kursi itu disebut ayatul fatih, ayat pembuka. Disebut juga ayatul barokah wan nama, ayat keberkahan dan ayat sing mundak-mundak. Disebut juga dengan ayat tauhid, disebut juga dengan ayatul mustaghitsin, ayatnya orang-orang yang memohon kepada Allah. Jadi kalau bisnis kita ada sesuatu yang tidak beres, maka bacalah ayatul mustaghitsin ini, yaitu ayat kursi. Dan ayat kursi ini disebut juga ayat harisah, ayat yang menjaga, disebut juga dengan ayat dafi'ah, ayat yang menolak segala sihir dan tenun. Biasane nek misale dodolane sego ya banyune sing ape tinggo masak wacakno ayat kursi ping 40. Umpama dodolane kain kok njahite kena uli terus, ya wis ning kono di tempat jahit itu bacakan ayat kursi 40 kali. Lah nek dadi sopir kok kudu nyerempet-nyerempet kok kena spion ae kuwi, wonge sing diruqyah wacakno ayat kursi ping 40. Nah, bagaimana dengan surat Waqiah dan lain sebagainya? Itu sangat masyhur sekali, bisa diamalkan dan bisa dipraktekkan. Itu sedikit yang bisa kami kupas. Sudah difoto semua dan sudah dikirimkan Pak Bra ya. Kita langsung tanya jawab. Insya Allah cukup 4 tahapan, 5 tahapan yang tak terangkan tadi. Insya Allah bisnis kita akan dijaga oleh Allah, akan dibantu oleh para malaikat-malaikatnya Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Itu Ibu bisa dilanjutkan, monggo dimoderatori siapa yang mau bertanya, sharing baik tentang target market, bisnis, atau tentang spiritual, bagaimana menyelamatkan usaha kita dari kebangkrutan dengan cara spiritual. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menanyakan tentang runtutan bacaan doa tadi nggih. Nggih. Alhamdulillah di Hasanah on air niki sebagian sudah diamalkan bacaan-bacaan doanya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dari apa yang disampaikan oleh Abah tadi. Niki apakah boleh kita menggunakan dengan bacaan yang sudah kita amalkan niku ngoten. Nggih. Karena ya sedikit perbedaan. Niki yang pertama tadi niki Allahumma inna ibaduka wa banu abdika wa banu amatika. Niki kita jamakkan. Iya, betul. Nggih. Bacaannya sedikit perbedaannya. Nggih. Apa sampaikan tadi mufrad terus kemudian bacaan ini kita jamak. Apakah boleh menggunakan hal itu yang niku apakah harus sama dengan yang disampaikan apa tadi ngoten. Oke. Niki apa tadi sampai mana nggih ingkang tadi? Apa tuh? Mas aluka bikulis min huwa laka samaita bihi nafsa alam tahu Au angzal tahu fi kitabik. Nggih. Nggih. Awis tak sarta bihi fi ilmil ghaibi intata'am al Qur'an rabi al-qulubina. Nggih. Rabi al-qalbi ngoten. Nggih. Wa nura sudurina wa jila azanina. Nggih. Wa dhahaba humumina. Nggih. Di situ. Nggih. Nah. Betul, sampai situ. Oh, ada. Nggih. Lajeng yang berikutnya
Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhi wal Bukhl. wa ghalabati daini wa qahri rijal. Nggih. Iki ada tambahan wa minal harami wa adzabil qabr ngoten. Nggih. Terus? Damel ingkang niku apa nggih? Nggih. Sekarang ya alhamdulillah. Jadi mungkin mbak-mbak mboten usah buwingi anu tulisan teng zikir senja dicek Bu nggih. Oh, ada zikir senja ya. Jadi begini. Betul. Jadi Zikir senja halaman 46. 48 silakan dicek nggih. Jadi di dalam ijazah ada dua hal prinsip dalam ijazah. Satu, sesuai teks untuk qabul. Kemudian tidak sesuai teks untuk muqtadul hal wal maqam. Jadi kalau imam ketika berdoa ngimami dijamakkan, itu muqtadul hal wal maqam. Tapi ada beberapa ulama yang fanatik tidak mau rubah teks itu demi keistijabahan sebuah doa. Nah, kalau kita jenengan nek wayah bareng-bareng nggo iku. Tapi nek wayah dhewe dimufradkan sebagaimana teks dari Rasulullah, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ila akhirih. Jadi tinggal mufradkan di situ wabah wis ana karek mufrate. Rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala ghammi wa dzaba huzni wa hammi. Lah itu. Seperti itu, Ibu. Jadi tidak ada yang salah, boleh diamalkan. Tapi kalau pas zikir sendiri usahakan mufrad, ya. Mufrad itu tidak dijamakkan. Nggih. Dulu napa Abah Yai? Kenapa kita jamakkan niku karena dulu niku ada yang berpendapat seperti ini. Wong ndonga sak jamaah kok ndonga dhewe kon ngamini mau sak jamaah ngoten. Akhirnya niku. Lah itu yang saya sebut muqtadul hal wal maqam. Wong kudu ngerti panggonan. Lah ya wong ndongakno awake dhewe kon ngamini wong akeh. Mulane nek ndonga wong akeh dijamakno, nek wayah zikir piyambak, kalau zikir sendiri dimufradkan. Nggih. Nggih. Mungkin ada yang lain? Takut dipahami mana yang jamak, mana yang mufrad napa mboten. Mungkin kula kan damel loro-loro double meleh. Wah. Ayo. Jenengan semakin direpoti niku semakin bermanfaat. Semakin banyak pahala. Nggih, wong ganti mufrad ae lho, Bu, nggih. Maksudnya ya digawekno mufrate, digawekno jamae. Semakin kita direpoti wong niku semakin kita bermanfaat dan insyaallah nambahi berkah. Nggih. Lho kula niki lho berangkat ngriki lho, Bu. Urung sempat dahar, urung sempat mangan karo bojoku kalih umine digawekno bebek. Kawit jam lah nek ngerajeng berangkat enten tamu akhirnya ngimami tengan tulan, akhirnya ngaji sampai saiki iki dereng dahar lho digawakno. Tapi prinsipnya satu, semakin kita direpoti banyak orang, hidup kita semakin berkelimpahan berkah dan manfaat. Wis aja ngresula kok tak ki milai neh wis aja ngono. Istighfar Bu, istighfar. Nggih. Kita kan paham bacaan doanya niku nggih secara tekstual saja. Jadi nggih apa yang kita tuliskan nggih niku apa yang dibacakan ngoten. Oh nggih. Belum mampu untuk niku membedakan mana bacaan atau kalimat yang jamak atau bacaan yang mufrad. Jadi kan ketika kita belajar zikir senja niku kan perorangan, belajar ngimami kados ngoten. Oh, nggih. Ada komentar yang seperti itu. Nggih. Napa dituwun donga bareng-bareng kok donga dhewe kon imam kon ngamini wong akeh. Nggih. Bacaan niku kados ngoten. Nggih, sae, nggih. Iki mengke amalane dicatetne ingkang mufrad napa? Ibu nggih. Nggih niki langsung difoto. Niki ingkang amalan mufrad difoto. Sampai teko wajal wa dzaba husni wa hamdi, Pak.
Ah, Nggih, kedah mawon. di foto, tapi kitab kula kosong piye? Mboten napa. Nggih, di foto. Pertanyaan yang kedua, Bang nggih. Nggih, monggo. Itu terkait dengan apa usaha. Nggih. Terkait dengan usaha niki bagaimana hukumnya kita mengambil laba dari ongkir. Misalkan ongkir 1 kilo 70.000. Kemudian berat barang niku ndak sampai 70.000, tapi kita mengenakan ongkir kepada pembeli 1 kilo. 70.000. Pengambilan untung kita niku dari situ, misalkan kita ngambil barang dari Abah Yai, harga barang niku kita jual sama dari Abah Yai, misalkan dari Abah Yai 200.000, kita juga menjualnya 200.000, akan tetapi kita mengambil untungan dari napa niku kalkulasi ongkir itu tadi. Misalkan kita satu bentuk barang itu kita kalkulasikan 1 kilo, padahal barang itu ndak 1 kilo penuh. Nggih. Boten niku kita mengambil uang dari situ niku termasuk riba atau boten riba. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa sih yang dimaksud dengan riba? Riba itu adalah jaro naf'an bidainin, orang yang mengambil manfaat dari hutang. Itu riba. Kalau transaksi jual beli selama tidak ada den, tidak ada hutang, tidak ada riba di situ. Muamalah itu ada 3. 1, mengambil keuntungan dari zat barang yang dijual, seperti produk tuku bakso mek badhe saka produksi baksone, bakul klambi mek badhe saka klambine. Yang kedua adalah muamalah yang dari sistem jasa, seperti penjahit, seperti potong rambut, seperti tukang kayu, seperti itu namanya tukang ojek, itu dari jasa. Yang ketiga adalah muwakalah. Kita diberi hak untuk mentasarufkan dan kita mengambil keuntungan. Dari 3 hal ini kelihatannya yang ongkir itu masuk di jasa. Jasa itu artinya apa? Kita mengambil keuntungan dari jasa kita membantu dia. Tanpa mengurangi zatnya, tanpa mengambil manfaat dari perwakilan. Jadi masuknya di jasa ibu. Seperti tukang ojek. Tukang ojek nggak mungkin 1 kilo sekian. Tapi pokoknya tak antar sampai sana sekian. Nah, kalau dulu tukang ojek, sekarang namanya just tip, jasa titip atau ongkir. Insya Allah, selama di situ tidak ada hutang, yang dari hutang itu kita mengambil manfaat, muamalah itu tetap sah itu. Jadi itu termasuk jasa titip yang insya Allah tidak ada riba. Mungkin tidak perlu disebut nominalnya tadi, jangan 1 kilo itu. Ya, Ongkirnya sekian. ongkirnya sekian, langsung menyebutkan. Atau bisa juga ongkirnya dikasih 0 sampai 1 kilo sekian, 1,1 kilo sampai sekian. Jadi ada rank-nya. Bisa dipahami ya? Insyaallah saged. Nggih. Insyaallah saged. Nah, 3 kilo kesepakatan Bu, 3 rumah Ibu baru online niki disepakati. pelaku online mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula sing direk tangan pinten. Nggih. Sumangine kita akan penjual. Nggih. Terus ada sistem pembelinya itu ngenten. Kalau pembelinya nggak kuat membeli karena mahal, terus kita itu menjualnya itu dengan sistem arisan itu berbeda. Tapi ada juga sistem arisannya itu seandainya 50.000 itu sampai 10 kali, berarti sampai 10 bulan. Tapi ada juga yang sampai 12 bulan itu ada sampai bunganya juga gitu. Nggih. Itu apa juga termasuk riba deh. Terus malih Pak. Nggih. Ini kan mengenai arisan.
Nggih. Mengenai arisan itu 23 juta totalnya. Terus yang nomor 1 itu Pak, itu asoannya itu Asoannya apa? 2.900.000 itu besar. Terus yang nomor 10 itu asoannya itu kecil Bah, sekitar 1.500.000. Jadi antara nomor 1 sama nomor 10 itu tidak sama Bah. Kalau yang nomor 10 itu asoannya kecil tapi dapatnya banyak, untungnya besar. Tapi kalau yang nomor 1 itu asoannya gede tapi malah untungnya malah tidak ada untungnya. Itu gimana ya Bah? Apa sistemnya itu seperti riba Bah? Ya. Semakin nuwun sampah dengan penjabaran itu. Yang satu tadi arisan barang karena nggak kuat beli langsung, akhirnya ayo tuku bareng-bareng tapi dibagi koncone. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi harga sesungguhnya. Lebih harga sesungguhnya. Misalkan harganya 3 juta, itu kalau arisan 10 bulan semestinya kan 300.000. Tapi itu dibikin bukan 10 bulan tapi 12 bulan. Ya 12 bulan. Jadi begini, apa sih yang membedakan jual beli dengan riba? Jual beli itu untung berapapun, yang penting tidak ada denda, yang penting tidak ada penalti dan satu harga. Ya, itu jual beli. Walaupun harga di luaran sana 3 juta, sah-sah saja kita jual tempo 4 juta, cash tempo agak lama nggak apa-apa, itu jual beli. Kalau riba itu kalau terlambat dapat denda, dibayari cepat kena penalti, terus barang belum menjadi milik utama. Kalau ini kan walaupun terpautnya banyak tapi satu milik utama dan bisa dipastikan. Dan semua harganya sama kan? Oke. Nomor 1 sampai terakhir sama ya? Sama. Yang pertama sama. Saya bacakan di kitab Kulyubi wa Amirah juz 2 halaman 258. Dasar hukum diperbolehkannya arisan. Arisan yang pertama tadi, belum yang kedua ya. Far'un al-jumu'atu al-masyuratu bainan nisa. Kawit biyen sing seneng arisan iku wong wedok ya. Bi antakhudha imra'atun min kulli wahidatin min jama'atin minhunna qadran muayyanan fi kulli jum'atin aw syahrin wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidatin ila akhirihinna jairatun kama qalahu al-waliyu al-iraqi al-Qulyubi Shahifah 258. Jadi gini, hari Jumat yang termasyhur di antara para wanita yaitu apabila seseorang wanita mengambil dari setiap wanita, dari jamaah para wanita sejumlah uang tertentu pada setiap hari Jumat atau setiap bulan dan menyerahkan keseluruhannya kepada salah seorang sesudah yang lain sampai orang terakhir dari jamaah tersebut adalah boleh sebagaimana pendapat al-wali al-iraqi. Jadi warisan astagfirullah wong wedok senengane arisan, wong lanang senengane warisan. Sampai sabkul kolam astagfirullah. Nah, jadi arisan yang seperti ibu sebutkan tadi boleh. Yang pertama ya. Yang pertama. Lah, yang kedua itu sebenarnya kalau arisan sesuai dengan depresiasi nilai uang itu sebenarnya sah. Tapi melihat yang pertama sedikit tidak dapat banyak tidak dapat untung, yang akhir sedikit untungnya banyak. Nah itu syubhat Pak ketok halal nemen atau iya ora haram aku tak goleki takbirnya dulu. Soalnya tata cara arisan yang benar yang saya sebutkan tadi, beberapa wanita berkumpul di hari Jumat atau hari yang lain mengumpulkan uang yang sama, dikasihkan satu orang sampai akhir nilainya sama. Begitu terus. Bagaimana dengan Indonesia yang notabene dari 10.000 $1 menjadi 14.000 $1? Itu kita bisa anggar penurunan jumlah nilai rupiah itu setiap berapa kali tahun, setiap kan 2 tahun sekali atau berapa, penurunan nilainya berapa itu boleh dikalkulasi terus
penurunan nilai. Sekarang kan ada kurs itu. Lah, tapi kalau dengan sistem yang pertama itu menguntungkan yang akhir, perkara sing pertama kemurungsung dan pingin oleh. Iki dhek mbayari larang, tapi entuke sithik ora oleh badhe. Nek sing nguri mbayare sithik. Lah itu lebih ke apa namanya? Bukan arisan. Saya tidak mengatakan itu arisan. Bukan arisan. Apa? Pinjaman wonten nggih, Pak. Saham. Tanam saham. 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 Bukan. Ya, ini bisa disamakan dengan tanam saham atau tidak wonten, Pak? Kayak pinjaman. Tapi dari orang banyak. Pinjaman dari orang banyak dan jaro naf'an. Kullu qardin jaro naf'an itu riba. Kalau itu termasuk bagian dari minjami teman-temannya uang yang belakang dipinjamkan ke yang depan, yang belakang dipinjam yang depan ini kemudian yang depan memberi keuntungan yang belakang, lah itu namanya kullu qardin jaro naf'an. Setiap hutang yang menarik kemanfaatan bagi orang yang menghutangi itu riba. Dapat kemanfaatan. Yang menghutangi yang belakang itu mendapat manfaat karena dia menghutangi orang yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Kalau akadnya pinjaman. Kalau akadnya pinjaman itu riba. Maksudnya kalau tidak akad pinjaman tapi sistemnya seperti pinjaman ya riba toh, Pak? Iya. Nggih, Bu, nggih. Itu bukan arisan yang kedua itu. Arisan itu nilainya sama dari awal sampai akhir, kalaupun lebih berarti dilebihkan sesuai kurs mata uangnya. Misalnya Januari 2021 10 juta, kok Januari 2002 arisannya matok entek kok 10 juta 100 ya ditambahi 10 juta 100. Itu bukan riba karena menyesuaikan penurunan nilai mata uang itu. Lah nek iki untungnya akeh. Itu kok mau? Yang pertama kok mau? Kemrungsung dhek, Pak. Oh. Pengin ndang oleh mobil, pengin ndang oleh motor ngono. Jadi kayak minjam. Nggih, ngoten Bu nggih. Nggih, kados ngoten nggih, Pak. Nggih, berarti nek sistem mboten saged bayar, terus niku dilelang. Nek mboten saged bayar wonten terus niku dilelang. Oh, kalau yang pertama sebentar, Bu. Sing nomor kali niku. Sebentar, orang-orang itu kok mau dan berebut untuk dapat yang pertama padahal dia tidak untung banyak itu karena ya biar dapat duluan gitu, Dok, ya. Berarti motivasinya ikut yang pertama. Kalau yang belakang kan motivasinya mungkin karena untungnya besar. Yang awal-awal itu motivasinya apa, Bu, kira-kira? Perlu menawi nggih. Nggih, Wah. Terus kalau kalau dia tidak ikut, maksudnya tidak bisa bayar, yang terakhir berarti barang yang sudah dibelikan atau uangnya itu dilelang gitu. Nggih, dilelang sekali owner niku, terus niku lek mboten dilelang wonten mengke diparingi bulan wonten. Oh, wis jelas iku. Jelas niku nggih, riba nggih. Nggih, pun jelas niku. Nggih, ada lelang, ada bunga, wis itu wis jelas. Kalau bisa dihindari, Bu, nggih. Kalau bisa dihindari. Nek kepengin tuku apa-apa ya nyelengi alon-alon, sabar dhisik. Di Bojonegoro pernah ada seperti itu beberapa kali dan akhirnya juga tidak sampai akhir. Akhirnya banyak orang yang kehilangan uangnya karena undiannya ora sampai akhir. Karena itu kan terus berlanjut, paralel. Mungkin ada yang lain? Ya sudah bisa dipahami, Mbak Lintang ya, sinten ya, Mbak Lintang di Nggih. Sangat ke. Nggih, sami-sami. Untuk yang lain, mungkin bisa ditambahkan satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak, niki wonten rencang kula niki
pinjam duit ngoten Pak, ampun dangu dan bayar. Nggih. 4 juta. Nggih. Mungkin 4 juta nggih Pak. Nggih. Terus rencang kula itu ajenge bayar 5 juta ngoten terus pundi Pak? Berapa Bu pinjamannya? 4 juta. 4 juta mau dibayar 5 juta. Nggih. Berapa tahun Ibu? Ampun kali tahun. Kali tahun. Kula dereng jawabin. Tapi Nggih. rencang kula cicil nggih Pak. Kula transfer 5 juta nih 1 juta ngoten. Nggih. Jadi tidak semua yang mana itu riba, tidak semua yang tidak mana itu tidak riba. Tak baleni ya. Tidak semua yang mana itu riba dan tidak semua yang tidak mana itu tidak riba. Riba itu satu, memasukkan manfaat di dalam akad transaksi. Mbak Lintang, aku utangi 4 juta, koko tak sauri 5 juta. Oke. Deal. Itu riba. Kemudian, Mbak Lintang, aku utangi 4 juta. Yo, 4 juta. Tanpa ada transaksi apapun. Tanpa ada kesepakatan. Tanpa ada kesepakatan, pokoknya niatnya ta'awun, niatnya menolong. Nggih, monggo. Setelah beberapa tahun, 2 tahun misalkan, 3 tahun misalkan, saking bunga-bungaku aku iso nyauri, tak sauri 5 juta yo. Yang satu sebagai hadiah itu bukan riba, karena tidak dimasukkan dalam akad transaksi. Ya, ada yang tidak mana, tapi riba. Seperti utang 4 juta, Pak Prawoto utang aku 4 juta. 10 tahun, nyaure 4 juta. Lah kuwi riba. Wong zaman 10 tahun kepentir 4 juta tak tukon oleh pedet gede, buareng 10 tahun 4 juta oleh pitik 40 muan. Lah iku riba, wong dari pedet jadi pitik. Nah, bisa dipahami ya? Nggih Pak. Jadi riba itu ketika dimasukkan di dalam transaksi. Kalau temannya sangat syukur dan ingin memberi hadiah, nggak apa-apa. Nggih, temen rencang kula ngoten. Kula transfer Mbak 5 juta, tapi kula cicil saged. Ngoten. Kula jawab nggih, ngoten mawon. Nggih, mangke sing 500 dienggo dhewe, sing 500 nggo majelis online hasanah. Ngono kan ya ora apa-apa, dienggo. Nggih. Yang penting tidak dimasukkan di dalam transaksi, Bu ya. Memang dia memberi itu bukan karena nggih. Bukan karena kesepakatan awal. Mboten kesepakatan ya. Rencang kula tagih Mbak tambah dereng gadah yatra. Nggih. Kula tagih mulai dereng gadah yatra Mbak. Oh nggih pun. Nggih. Rencang kula SMS Mbak, kula jenenge transfer 1 juta. Mungkin kula transfer 5 juta nggih kula cicil ngoten. Nggih. Yes, Pun. bisa dimengerti. Sakit nggih? Nggih. Nggih. Ya, matur suwun Bapak. Sami-sami, Bu. Oke, monggo. Ada yang ditanyakan lagi napa mboten terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abah Yai tadi? Tentang doa-doanya bisa dipahami semua? Ada yang ditanyakan napa mboten Ibu-ibu terkait dengan doa-doa yang disampaikan oleh Abah Yai tadi? Maaf kabeh. Hasanah on air. Koma Bapak Ibu nggih. Sama titik wau lho, Bu. Yang mana Mbak Umi? Sing pertama dek wau lho sing derek dicatet sing Sampun. Pun nggih. Sampun kula kirkan niki doa yang pertama tadi yang paling bawah niki. Allahumma inni abduka wa banu abdika niki. Heeh. Niki yang pertama.
urutane napa leres sepekatan apa nggih? Nggih, leres. Terus nggih. Yang pertama Allahumma inni abduka, terus kemudian dilanjutkan sholawat burdah, Nggih. kemudian dilanjutkan surah Al-Baqarah sampai ke atas. Nggih. Ketika membuka toko diawali dengan sedekah, Nggih. kemudian niki dilanjutkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal niki. Nggih. Terus kemudian doa di antara 2 sujud 7 kali. Kemudian Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi niku. Nggih, pagi dan sore. Kemudian ditutup ayat kursi. Kados ngoten. Nggih. Nggih, leres. Ampun Mbak Umi, urut-urutannya seperti itu. Oke, matur sembah nuwun. Ada ditanyakan lagi? Abah nyuwun sewu. Nggih. Angsal mboten kula nyuwun preso YouTube-ipun jenengan. Soalnya kula niku penggemar jenengan, Pak. Nggih. Channelnya Santri. Nggih, soalnya bendinten kula nggih mirengaken ceramahipun jenengan, Pak. Nggih. Nggih, sami-sami. rahasia niki. Ya ndak rahasia atau sudah terus terang. Apa rahasia? Nggih. Nggih, santri senior anune. Itu yang pegang Mas Kofik sama Mas Sohib. Mas Sohib yang nyuting, Mas Kofik yang ngedit dan upload. Saya hanya ngaji dan nggak tahu itu pengajian di mana, saya juga lupa. Kadang-kadang saya seperti ini nanti dimasukkan saya juga nggak tahu. Nggih, sonten wau kula mirengaken mengenai tentang akikah, Bah. Oh nggih, monggo. Terus yang ditanyakan? Dari ceramah panjenengan mengenai akikah, dirasa panjenengan niku akikah niku mboten usah mengundang orang. Terus yang paling sunah niku didamel tiambak. Niku. Terus kalian memberikan nama niku harus dengan orang alim, nggih, Pak. Terus harus dikasih nama Abdurrahman, Abdurrahim, nopo Ahmad, nopo Muhammad. Nggih. Terus malih niku kalih seumpamine nek diparingi nami mboten enten Abdurrahman, Abdurrahim kali Muhammad niku namanya Jawa sedanten niku nggih. Iku jenengan berarti nek ngrungokno gak lengkap ya ta iki. Terus. Terus malih niku bakale cukur rambut niku seharusnya niku cukur rambutnya niku sampai gundul. Nggih. Napa namung diambil sedikit gitu napa pripun nggih, Pak? Nggih. Sampun niku. Nggih, sampun niku. Jadi fala yatakhidu alaihi dakwah itu maksudnya seperti ini, Bu. Ya oleh ae ngundang wong. Boleh saja mengundang orang ketika akikah, tapi jamuannya bukan dari daging akikah itu. Daging akikah itu dimasak, kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada tetangga kanan kiri, kepada kerabat, kepada dukun bayi yang menolong. Nah, itu diharapkan keberkahannya. Lah, orang yang kita undang, nggak apa-apa, kita kasih daging ayam, pitik potong atau pitik Jawa, ojo sing akikah. Umpama ikan sapi nggak apa-apa, ikan kambing juga nggak apa-apa. Daging kok ikan. Lah, sampai move on aku gagal fokus. Nah, paham ya? Satu tentang apa tadi? Mengundang. Tidak ada keharaman mengundang. Tapi sunnahnya afdalnya itu sunnah idealnya itu dimasak sing manis dibagikan kepada fakir miskin, tonggo kanan kiri. Soalnya sekarang banyak orang akikah
Sing diteri sing tilik bayi tok. Sing ora tilik bayi tanggane ora diteri. Lah iku jenenge atur-atur. Dudu akikah. Nah, kemudian tentang cukur rambut sampai pelontos, Bu, sampai pelontos, kemudian ditimbang di gram, berapa keluar gramnya. Lah itu yang kita sedekahkan. Dibelikan emas misalnya rambutnya metu 3 gram, ya tukono emas 3 gram, sedekahkan untuk fakir miskin. Memberikan nama itu yang paling afdol, satu, memberi nama salah satu dari namanya Rasul. Ada berapa ratus namanya Rasul itu, ambil salah satu, misalkan Kasyiful Ummah, Khotibul Ummam, Rafi'ud Darajat. Wah, banyak. Muhammad Toha, Muhammad misalnya Yasin, Toha, itu nama-nama Rasul semua. Itu punya sunnah. Cuma ketika Rasul ditanya nama Rasul, banyak memberi nama sahabat Abdurrahman dan Abdurrahim, dan saat Rasulullah masih hidup ada 30 sekian sahabat yang namanya Abdurrahman. Karena saking mengharapkan keberkahan nama itu dari Rasulullah. Bagaimana dengan nama Ajam? Tidak apa-apa. Anak saya semua namanya Ajam. Nabi dan Rasul, sekian ribu Nabi dan sekian puluh Rasul, itu yang tidak Ajam atau hanya yang bahasa Arab itu ada 4. Muhammad, Nuhun, Hudun, Solihun, Lutun. Itu. Yang lain Ajam. Ibrahim itu nama daerah, Ilyas itu nama daerah, Rachel, Maryam, Sarah itu nama-nama Ajam. Anak saya namanya Cakra. Yang kedua namanya Bima. Yang pertama namanya Sentot. Semua nama Jawa. Nggak apa-apa. Tapi dikasih Muhammad. Dikasih ya yang sunnahnya. Apalagi tadi? Sudah, Bu, ya? Iya, wis kejawab apa ya? Apa sing kliwatan? Rambut Bapak, rambut potong rambut. Rambutnya diplontos. Diplontos cukur bersih terus ditimbang metune pirang gram, tumbasno emas king grame padha disedekahkan. Lah nek dicukur krik sithik, wah iku tandane medhit. Apalagi dicukur tapi gak disedekahi. Tapi itu sunnah. Sunnah. Seandainya tidak dilakukan tidak dosa. Sunnah itu kalau tidak dilakukan berarti tidak dosa. Napa kemana lek mboten ngertos? Wah, itu tambah diampuni. Wes. Lah nek niku amine berupa emas niku lek marine teng fakir miskin niku berupa emas niku berupa yotram. Berarti lek berupa emas niku dijual malih. apa nih? Supaya Gramnya itu uang dibagi-bagikan. Sedekahnya kan Berupa emas. kasihkan satu orang. Kasihkan satu orang. Dari fakir miskin yang terdekat. Misalkan ponakane ana yang yatim, utawa minsanane sing gak pati duwe, ya iku suwe pengen tuku emas, ya kasihkan saja. Itu orang terdekat kita yang masih kerabat kita, kasihkan. Kok nek didolne wis aja arep-arep. Wong bukan milik kita kok jebok iling-iling. Wong wis mbok kekno kok mbok iling-iling didol barang iki piye? Urusane yang Ada lagi? Nggih. Oh, nggih, matur nuwun sangat nggih. Nggih. Ya cek derek tanglet anu nambahin niku wau pripun plot. Nggih, tentang napa iki kok? Nggih, nggih. Maksudipun nek daging akekah kan napa pun umume tiang-tiang niku kan nggih dibagi ke tetangga terus di enten tamu maksudnya ke ngundang orang nggih niku daginge ngoten pripun ngoten ku Bapak. Sambel buan, sambel kon nggih maksudnya ki pamane ngundang dalu ngoten niku. sesuk Dan tangki tetangga internet yang tangki nggih daging niku ngoten maksudnya ki daging akekahan niku ngoten pripun. Umume kan ngoten. Kemakruhan ngundang orang di dalam akikah
itu tidak menjadikan hilangnya kesunahan akikoh itu sendiri, Ibu. Jadi nek ngoten nggih mboten napa-napa, yang saya terangkan, yang saya bacakan di kitab itu, di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu adalah sunnah idealis. Jadi mau apik ndi ngono ae. Asline mau apik ndi, ya apik sing dibagekno. Adapun kita sing wis ngerti, karena rata-rata yang melakukan itu kan yo yang belum tahu. Makanya ilmu itu terus ayat-ayatnya Allah terus disiarkan agar orang itu lebih tahu. Daging akikohnya itu dimasak, dibagikan orang-orang luar. Kemudian kalau ingin ngundang orang monggo, tapi kasih makan yang di luar akikoh itu. Itu ideal. Andaikan sudah terjadi dan ngundang, yo tidak apa-apa, tetap jadi sedekah. Sing saru iku nek digawe ewah terus nggo buuhan nekakno dhuwit lho, Bu. Dadi akikah kok bati. Itu tidak ada etika dalam ibadah. Urusan-urusan akhirat tambah dadi donya. Nggih, mboten masalah Bu, mboten maksudnya sing ngundang dalu ngoten niku lho. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Oke, soalnya yang tahu nggih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki masalah ibu-ibu yasinan Bapak ngapunten nggih. Nggih. Dan ibu-ibu yasinan niku kan damel tabungan ngoten nggih Bapak. Tabungan itu duit teng bendahara itu niku kathah. Terus kali bendahara niku di sapa nggih diumumkan cinta sing ajeng minjem duit niki nggih monggo kersa nggih modal nggih napa nggih saged. Tapi ngeten Bapak, nek 100 ribunya harus ada tambahan 5.000 biar ada pemasukan uang kasih ngoten Pak. Niku hukumnya pripun nggih Bapak? Nggih setunggal malih nggih Bapak. Pakutene. Niku kan Bapak mudeng nggih. Nggih. Bapak Yai. Nggih. Nggih setunggal malih kali rencang kula niki minjeman duit tapi ki berupa emas ngomongnya niki kula mboten ngimili duit Bu, tapi kula minjamin tumbas emas ngoten, tapi pamane mboten ngertos regane masih pinten ngoten. Tapi piyambake minjamin duit 10.000 tapi ngomongnya baliknya menurut harga emas, jadi mulanginya 12.000 tapi udah ikhlas duluan ngoten lho Bapak. Niku hukumnya pripun Bapak? Nek ngoten niku, tapi ngomongnya berupa emas ngoten lho. Niku pripun Bapak? Pun modeng nggih. Nggih, matur suwun jawaban niku. Wujudnya emas atau uang? Wujudnya uang Bu, tapi ikrarnya kan ngomongnya emas. Emas kan nambah mudah ngoten lho. Akadnya akad peminjaman emas tapi bentuknya uang. Mudeng Bu, minjemnya 10 juta, 10.000 duit Taiwan ente umpamane, tapi pulangnya 12.000 ngoten lho Bu. Yang pertama tadi kas jamaah niku dipinjamkan kan ada tambahan infak untuk operasional jamaahnya. Terus terkadang nek mboten nambahi infak niku dirasani. Ngoten napa? Nggih, yo enggak dirasani tapi kaya wajib ngoten lho Bu, yo enggak penak ngoten lho. Pokoknya yang pinjam pokoknya udah dihitungin 100 ribunya itu 5.000 per orang ngoten. Nek 100.000 pokoknya kudu. Bahasane wong Jawa Tengah perbatasan Jawa Barat. Iya, saya jawab ya. Insya Allah saya sudah mudeng. Saya bacakan dari kitab dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ini pertanyaan sama persis di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah tentang ibu-ibu jamaah yang menghutangi para anggotanya dan transaksinya dilakukan dengan para anggota arisan. Satu, apabila si penghutang itu dianggap sebagai orang yang menghutangi, panitia itu sebagai orang yang menghutangi, dan para anggota atau transaksi yang dilakukannya dengan para anggota arisan tersebut adalah akad kirot atau akad utang piutang, serta pengembaliannya itu lebih banyak bagi panitia, maka hukumnya disebut riba. Satu. Yang kedua, apabila panitia atau bandar arisan ini statusnya adalah
petugas atau pegawai yang selayaknya mendapatkan upah atau gaji dalam mengurusi jamaah itu atau arisan itu, sehingga transaksi yang dilakukan adalah ujroh atau upah, maka hal semacam ini hukumnya wenang atau boleh atau jawaz sebagai upah. Misalkan mengambil 5% asal dengan persetujuan para peserta. Misalkan seperti ini. Ketua jamaah yasinnya siapa? Ibu Dewi ribut Kartikasari misalnya. Jadi Ibu Dewi karena saat bunga mekrok ribut, karena saat angin ribut. Kartikasari saat ada, misalnya Ibu Dewi Kartikasari ribut ini jadi ketua jamaah. Saya itu ngurusi ini, kalau di luar saya digaji 1 bulan 250.000. Lah, makanya kalau ini dihutangkan, nggak ada yang tanggung jawab siapa? Saya yang tanggung jawab, uang ini akan utuh. Tapi saya minta gaji 250.000. Maka setiap orang yang hutang 100.000, itu upahnya sekian untuk gaji. Bukan sebagai penghutang, tapi sebagai gaji. Lah, dari operasional itu nanti si jamaah ini, ketua jamaah ini, dia digaji dari itu. Nah ya, itu tergantung. Kalau akadnya utang piutang berarti riba. Kalau pengambilan administrasi itu untuk ujroh bagi jamaah, maksudnya 2 orang atau 1 orang yang ngurusi itu, maka itu diperbolehkan untuk biaya operasional. Untuk biaya operasional. Wa qala al-Malikiyah wa Syafi'iyah innahu la farqa fi kaunil wadi'ah amanatan fi yadil wadi' la tutmanu bi ghairi ta'diyatin aw tafritihi sawa'un kanat bi ajrin aw bidunihi haitsu inna akhdhal ujrati fil wadi'ah la yughairu syai'an min ahkamil amanati aw ad-dhamani fiha. Bahwa harta titipan, uang titipan itu adalah satu amanah yang nanti penanggung jawab ini akan menanggung kerugian. Maka untuk tidak rugi, maka penanggung jawab ini diberi upah sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah. Itu diperbolehkan itu. Lah, karek memperbaiki akadnya. Jangan sampai akadnya menjadi akad utang piutang menjadi ribawi, tapi akadnya adalah ujroh. Siapapun anggota boleh menggunakan uang jamaah ini, tapi dengan syarat memberikan upah yang bertanggung jawab ngobrai nyaur. Paham ya? Kalau yang kedua itu wis ora tak jawab, wis paham lah, mosok wong utang duit kok diakon-akon utang emas. Soalnya langsung memang diserahkan emas ya. Iya, kalau utang emas ya. Dan emas adalah salah satu yang harta yang ribawi. Harta yang ribawi itu apa? Emas, perak, umat. Itu harta-harta yang ribawi. Bisa dipahami, Bu, ya? Jadi kalau emas utang 1 gram balik 1 gram. Iya, nek 1 gram balik 1 gram. Tapi nilainya secara uang kan tambah. Jadi kalau secara duit itu nggak boleh ya Bapak, harus beli berupa emas gitu. Iya. Wong iya wong utang duwe. Nggih, sami-sami. Oke, bangun. Niki untuk penanya berikutnya disimpan bulan depan, ibu-ibu nggih. Insyaallah. Nggih, karena mengingat bahwa Abah Yai belum dahar. Mboten napa-napa. Iki juru masake ning Betawi sing nggih anu lho Abah Yai niki. Ibu-ibu pripun niki sami cawis kopi napa mboten? Nek masalah ilmu insyaallah semangat. Masalah lesu semangat. Arek ya tambah nemen semangate. Insyaallah. Nggih. Matur nembah nuwun sanget. Nggih, sami-sami. Atas ilmunya pada kesempatan malam hari ini, juga waktunya, keikhlasannya, teriring doa dari kita semua. Mudah-mudahan Abah Yai beserta seluruh asatid
asatidzah di sana senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih atas doanya ya Allah. Dan batin senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, baik itu Amin, amin. urusan dunia terlebih urusan akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti pecinta nopo santri senior cek nggih, monggo dicek channel beliau di santri senior. Kalau mau menitipkan salam buat Kang Ibrahim nggih pareng. Menawi wonten fan-nya di sini ngoten. Nggih monggo boleh. Boleh nanti kalau mau menyampaikan sesuatu untuk tim santri senior. Oke, terima kasih. Monggo silahkan kunjungi channel YouTube Abah Yai Toha Abdoli dalam channel santri senior. Insya Allah memberikan banyak ilmu. Jadi kalau di dalamnya jenengan menyimak kajiannya, terus kemudian ada hal yang kurang dipahami dalam kajian di Majelis Taklim Hasanah on Air, niki insya Allah bisa ditanyakan sesuai materi yang ada. Terus nggih. Bisa diterima ibu-ibu nggih. Ya Allah Bu, saged. Insyaallah Bu. Mbah Nun, nggih katur Mbah Nuwun Abah Yai, Allah suwun barokah doanipun. Nggih. Sebelum doa, jadi kita ingin mengembalikan bahwa ilmu itu harus pakai sanad atau literasi. Artinya, insya Allah ilmu-ilmu yang kita sampaikan baik di santri senior atau di majelis taklim kita, semua pakai rujukan-rujukan ulama salafus saleh. Jadi tidak sekedar berbicara, tidak sekedar ngomong ngawur, tapi memang kita butuh rujukan para ulama. Dan itu insya Allah kita ingin membangun itu semua. Jadi tidak orang yang biar orang yang bicara tidak semua orang bisa bicara, tapi betul-betul bersanad dan berlandaskan referensi-referensi kitab dari ulama salafus saleh. Mari kita berdoa. Semoga apa yang kita hajatkan senantiasa diridhoi oleh Allah, dan apa yang menjadi hajat kita dunia akhirat dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan keberkahan rahmatnya. Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.